tolong kepada yang lima. Jika Anda mengatakan bahasanya itu tanpa kesengajaan untuk itu tiba-tiba begini, atau Anda menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tidak cukup seperti itu. Anda sekarang harus di barisan paling depan membela Palestina. Anda kecewa, dan pantas Anda untuk kecewa. Dan biarkan kecewa itu agar tidak hilang. Suburkan kekecewaan Anda dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi pun demikian, yang kecewa bukan berarti setelah itu kita melakukan sesuatu yang salah. Salah menilai. Itu kan orang per orang, bukan ormasnya. Tolong bedakan antara ini, kita harus, ini kesempatan baik untuk membedakan antara organisasi masyarakat NO dengan orang-orang NO. Kita harus bisa membedakan antara ajaran Islam dan orang Muslim yang bermaksiat. Jangan setiap kejadian kemaksiatan orang Islam lalu dinisbatkan kepada Islam. Ini manusia melakukan. Pejudi Muslim bukan Islam mengajarkan seperti itu. Maka kalau ada orang-orang di dalam NO yang melakukan sesuatu yang tidak benar, kita harus cerdas dong, jangan langsung kita mengatakan NO nggak benar. Boleh kecewa, tapi tidak harus kita punya batasan-batasan dong. Apalagi kalau kita amati atau kita dengar, itu pun juga tidak disetujui oleh penggede-penggede NO. Bahkan juga dicermati, dikritisi, ditegur oleh penggede-penggede NO. Bahkan kadang dengan kalimat-kalimat yang lugas, tegas. Memang pada tempatnya sesaat ada yang mengatakan, mohon maaf bukan lesan kami, mengatakan saat mengatakan kebodohan, ketidakmengertian, ini kan sebetulnya adalah sudah cukup untuk menilai bahwasanya mereka berlima ini adalah tidak mewakili Islam, tidak mewakili NO, tidak mewakili Indonesia Raya. Ini kesempatan kita untuk membedakan. Makanya bisa saja dalam Islam nanti ada orang berbuat jahat, tapi jangan langsung dikatakan Islam seperti itu. Di dalam NO mungkin ada selain mereka itu ada orang-orang yang keluar dari jalur NO, tapi mengaku NO. Memang tumbuh besar di NO, tapi perilaku mereka jauh dari NO. Lah, kita harus membedakan ini orang per orang. Jangan dikatakan itu adalah NO. NO didirikan oleh Mbah Hashim Asy'ari adalah memang dengan membawa misi bukan sekedar mengatur umat bangsa, tapi bagaimana dalam urusan kepada sesama, tapi juga urusan kepada Allah, membawa akidah. Mbah Hashim Asy'ari membawa akidah dan keyakinan. Nah kemudian penggede-penggede NO sudah menyelesaikan itu semuanya, artinya sudah memberikan kritik. Sehingga setelah itu nggak perlu lagi, maka kan aneh sekali jika setelah itu ada orang-orang yang jadi pahlawan kesiangan mencoba membela anak lima ini adalah hebat. Aneh sekali. Yang bahkan dikatakan lima orang ini anak apa anak masih muda atau bagaimana, saya tidak terlalu tahu ini. Lima orang ini ternyata katanya juga mengatakan ini adalah, ada yang mengatakan salah. Kalau tidak mengatakan salah ya keterlaluan artinya. Maka aneh lagi, makanya ini tiga hal mungkin yang perlu kita cermati. Setelah itu, setelah seperti ini, maka sangat aneh jika setelah itu ada yang membela lima orang ini, membela orang ini. Sudah dikatakan oleh yang lainnya penggede-penggede NO sendiri. Bahkan juga kalau tidak salah dengan ketegasannya harus keluar dari NO atau mengundurkan diri dan sebagainya. Itu kan hal yang positif dari sebuah organisasi masyarakat yang membawa iman, akidah, kemanusiaan. Karena dengan kedatangan mereka ke sana sangat melukai kemanusiaan. Sebelum kita bicara tentang agama. Maka jangan sampai, maka tolong pandang manusia unik adalah sudah orang seperti ini misalnya, mohon maaf. Ini bukan urusan kami dengan berlima, ini kami mengambil dari apa yang dilakukan oleh penggede-penggede NO, bahwasanya ini adalah bukan atas nama NO, tidak di sini NO dan bahkan harus keluar dari NO atau mundurkan diri. Ini kan sebetulnya adalah memang tidak setuju itu oleh NO. Sudah cukup yang demikian itu. Maka yang aneh setelah itu aneh jika ada orang, lah ini justru ini aroma ini yang harus kita cermati, jangan muncul kelompok baru ini. Kami pastikan kelompok baru ini kelompok aneh. Bangkit untuk membela lima anak ini. Wah ini. Sementara yang dilakukan ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat. Dalam keadaan seperti ini, pembantaian masih terjadi, kenapa kok muncul orang-orang semacam ini? Lah kok setelah itu ada yang membela lima orang ini.
Sementara keluarganya, bapaknya, NU kan bapaknya, itu memberikan pendidikan, pelajaran, harus keluar. Harus ini, harus begitu. Ini kan sudah cukup. Yang aneh membela. So jadi pahlawan ini jadi bahaya kadang-kadang. Ini penting. Mereka menghukum begini agar mereka baik kok. Agar mereka baik. Ini satu, jadi jangan ada setelah itu, ada orang yang mencoba membela. Ini adalah irama baru lagi dalam membuat tren berita atau cara berpikir atau macam-macam lah, tidak tahu. Itu adalah nanti ada kelompok ini, nanti akan ramai ini coba membela yang 5 ini. Akhirnya menjadi yang 5 orang ini akan menjadi berkerumunannya orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda dengan pembelaan kepada kemanusiaan. Kemudian yang kedua, justru membuka mata kita hari ini bahwa biar tahu kenapa kok dari pembesar-besar NU mengingkari dan negara kita pun juga tidak akan setuju dengan ini semuanya. Kenapa? Kami melihat sisi lain, namanya di balik kotoran ayam misalnya, ternyata kadang ada vitamin buat pepohonan. Justru di balik ini kami ingin menyatakan kepada semuanya bahwa kenapa kedatangan mereka harus dipermasalahkan? Bahwa Palestina masih dibunuh sampai hari ini. Anda harus paham itu. Itu berita terang-terangan yang disampaikan tanpa disadari. Bahwasanya pembantaian masih ada sampai hari ini, hamba Allah. Lalu apa perjuangan Anda untuk Palestina? Biarkan 5 orang ini dia adalah orang yang telah melakukan salah. Biarkan. Kita tidak bahas itu lagi. Kita keluar dari 5 orang ini. Tapi ingat Palestina, ini bukti. Palestina hari ini masih ada. Diturunkan bom, diturunkan sebab-sebab kehancuran. Pembantaian untuk mereka. Untuk orang Palestina. Makanya kenapa 5 orang disalahkan? Keadaan begini mau negosiasi apa? Mau damai bagaimana? Damai memulai dong semuanya kedamaian. Mereka membunuh. Kemudian setelah itu, yang di luar NU, jangan juga memancing di air keruh. Ada orang-orang NU lalu menjadi bahan untuk memusuhi NU. Ini adalah Anda tidak sehat. Ini biasanya, memang bermain itu orang pengen bermain di mana-mana. Sekarang kan zamannya pengen viral, pengen ini, waduh macam-macam. Ada orang. Makanya di luar NU Anda tidak perlu mengomentari NU begini, NU jelek, tidak. Memang ada manusia-manusia yang tidak benar. Kita harus jujur dong. Kita harus jujur. Mencermati sebuah permasalahan harus jujur dong. Kami tidak ingin kan ada di luar NU itu dikit-dikit, wah dasar NU, dasar NU. Ya nggak benar juga dong. Wah NU begini, kenapa? Buktinya itu NU juga ada mengingkari ini semuanya. Dan banyak penggede-penggedenya kok. Setelah itu apa? Ayo kita bicara damai di antara kita. Yang indah ya. Adapun Palestina sudah jelas harus kita tolong. Sekedar kami mengingatkan. Anda yang merasa membela Palestina, merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan 5 orang ini di bab lain ya, jujur. Berapa rupiah yang sudah Anda keluarkan untuk Palestina? Jangan banyak ngomong deh. Sebesar apa bantuan Anda untuk Palestina? Justru kami ingin konsen di sini. Jangan sampai berita ini menjadikan Anda lupa. Sudah kocek tidak keluar, hanya ribut saja siang malam membahas 5 orang, NU, 5 orang NU, bukan. Palestina, ayo kembali kepada Palestina. Ini bukan masalah agama saja, akan tapi sudah masuk wilayah kemanusiaan. Lihat beritanya, pembantaian masih ada, pembunuhan masih ada, hanya medianya saja yang redup, tidak memberitakannya. Sehingga bersandar redupnya media, redup cemburu kita. Yang na'udzubillah berarti redup iman kita. Ayo kita kembalikan iman kita, cemburu kita, pembelaan kita kepada Palestina. Jaga lesan. Setelah ini jangan sampai ya, kita tidak ingin ada caci maki kepada organisasi besar seperti NU diolok-olok dan sebagainya. Ini kan itu juga permusuhan baru lagi. Jangan sampai di dalam NU ada berantem lagi, kemudian di dalam orang ini kemudian ada umat Islam jangan diantem, diajak berantem terus, diadu domba. Kita harus cerdas. Cuman ada orang bermain di balik problem ini untuk menjatuhkan, untuk merendahkan, untuk mengolok. Hanya mungkin gara-gara saya pernah punya masalah dengan orang NU saja, mungkin saya punya masalah dengan bahasa NU, pas ada orang NU yang salah langsung, wah ini NU. Ini juga hawa nafsu. NU adalah organisasi masyarakat yang sangat besar, didirikan untuk memperjuangkan manusia agar hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ada misi akidah yang sangat kuat di dalam NU. Itu harus kita berikan. Kalau ternyata dalam perjalanannya ada
1, 2, 3, 4, 5. Kan 5 itu kan 5 kelompok hari ini. 5 sebelumnya mungkin juga ada. 5 sebelumnya mungkin ada. Cuman hari ini saja yang terdengar 5 ini. Tentu ada dong. Tapi tetap kita tidak boleh terpancing. Lalu menilai sebuah lembaga, sebuah instansi hanya karena pelaku orang per orang. Jika ada pencuri, jika ada polisi mencuri, jangan katakan polisi pencuri semuanya. Anda tidak sehat. Ya, ini saja. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan kepada 5 orang yang kami sebut-sebut, tapi biarpun kami tidak menyebut namanya, kan tentu Anda itu semua. Saya tidak pernah kenal Anda, tidak tahu Anda. Akan tapi kami ajak Anda, ini terakhir. Kalau memang Anda betul menyesali itu semuanya, tolong kepada yang 5. Jika Anda mengatakan bahasanya itu tanpa kesengajaan untuk itu, tiba-tiba begini, atau Anda menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tidak cukup seperti itu. Anda sekarang harus di barisan paling depan membela Palestina. Baru dianggap penyesalan Anda. Setelah itu Anda adalah menjadi kekasih Allah. Anda menjadi orang paling depan membela Palestina. Tidak cukup hanya mengatakan saya minta maaf. Oh tidak. Bahkan Anda pun harus berani melawan orang yang selama ini membela Anda. Apakah Anda bangga jika Anda salah dibela dengan kesalahan Anda? Kalau Anda bangga, Anda tidak jujur. Anda bukan seorang pemikir. Anda bukan seorang pembela NU. Anda bukan seorang pembela kemanusiaan dan agama. Semoga Allah mengampuni semuanya.